Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Teman-teman sekalian, pokoknya mulai hari ini sering-sering mengucapkan hayyalal falah, hayyalal falah. Tapi dasarilah dengan infrastruktur kenyataan hidupmu untuk selalu Allahu Akbar, selalu takjub kepada Allah. Kemudian Anda bersaksi kembali asyhadu an la ilaha illallah dan meresmikan kembali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Anda tekun, tanggung jawab dan istiqomah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apapun yang kamu kerjakan itu adalah salatmu kepada Allah. Bertani adalah salat kepada Allah. Bekerja keras adalah salat kepada Allah. Meskipun ada salat yang resmi, yang padat, yang namanya salat 5 waktu, tapi seluruh hidupmu adalah salat dan sujud dan rukuk. Baru Anda mendapatkan hak untuk hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau belum kemenangan besar, tapi Anda masing-masing akan mendapatkan kemenangan kecil. Karena itu bikinannya Allah, maka menurut Pak Ismail tadi, tidak ada la'alakum itu semoga, yang ada adalah kepastian Allah, kepastian Allah. InsyaAllah uripmu kabeh mendapatkan kemenangan-kemenangan bertahap, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita masuk sesi terakhir. Karena tidak ada gangguan apa-apa, tidak besok kan Anda sudah niat untuk tidak bekerja kan besok ya. Maksudnya nanti penggawean harus apa meneh gitu. Nah sekarang saya kembalikan, ini kita masih punya utang mengenai Kiai Kanjeng. Nah sekarang monggo eksplorasinya untuk Presiden apa ya? Yes. Aku gak gamel ngomong aja aku bicang arek dhewe nurut kan. Terus Bipanis ya, Bipanis, terus Mas Chandra Malik, saya persilakan Sabrang atau Patut untuk memimpin ini untuk eksplorasi. Monggo, ya apa dikreatifi. Orang no ketentuan dalam urip iki sing penting kowe karepmu piye. Nanti diuji sama Allah dan malaikat, karepmu itu lulus apa ora kan begitu. Tapi aja terus jari sapa gitu loh. Yang penting Anda berdaulat. Oke, monggo Sabrang. Meneruskan yang dulu kayak atau langsung kowe arep nanggap Tejo ya ora apa-apa. Atau satu nomor dulu dari Sujoyo Tejo dengan Kiai Kanjeng. Satu, terus apa? Lagunya apa ya mbo? Apa? Wis gede kate tembuan. Lagunya apa? Dan juga ada satu paket, kita ingin mendengarkan dialog bahasa Madura. Ya kan? Kita kan belum tahu persis bahasa Madura itu apa. Jadi kalau Tejo ketemu Muzamil, cara Madura lah, mesti nyambung gitu. Ini ya, kalau jancuk sering karo Kiai Kanjeng gitu, tapi yang gampang lah jancuk apa tarekat Al-Janjukiyah. Jadi di Indonesia itu kan ada NU ya, ada Maya, nah di atas itu ada tarekat Al-Janjukiyah gitu. Aku mungkin pengen cerita karena di jalan tadi lagi mikir. Jadi ketika ada Guarsi, jadi dulu ada orang ganteng namanya Guarso dan Guarsi dan berebut cupu Manik Astagina. Katanya di dalam cupu itu kita bisa melihat lelakonmu masing-masing, lelakonnya Cak Nun, lelakonnya Sabrang,
Nah rebutan, yang satu tiba-tiba dua-duanya itu jatuh di Telaga Sumolo, terus dadi ketek Sugriwa Subali. Jadi dulu namanya Guwarso Guwarsi, Guwarso dadi Subali, Guwarsi dadi Sugriwa. Asu. Nah mungkin nanti yang aku tanya ke Sabrang, ke Cak Nur, ndasmu arek-arek guys. Tapi hebat Cak Nur, wis pirang tahun dari Kenduri Cinta, wis 17 tahun lebih mungkin. Terus Maya ngurusi bedes-bedes, aku gak tahan. Ini aku gak tahan benar, aku mending nulis, nge-tweet, jadi gak enak gak ketemu. Ini ngobrol sak ini wakil lho. Ono sing uteke lumayan, ono sing nah, luar biasa. Kalau sekedar hanya menjadi penyanyi rock di Indonesia, tidak ada yang bisa melebihi dia. Ning apa to meng penyanyi rock iki Jiwotojo memiliki kelengkapan kemampuan yang Allah kasihkan. Kalau sekedar menjadi penyanyi rock, nek mengelawan Ahmad Albar, nek ngelawan pemenang saiki arek cilik-cilik. Ya, kalau mulane itu cuma sehelai kumisnya si Jawa Bogor. Saya sangat kagum sama beliau, dan dia tidak pernah mau menjadi. Dia tidak pernah mau jadi dalang ya gak dilakoni temenan. Jadi wong Islam ya setengah-setengah. Karena yang penting kamu mendalami dengan istiqomah dan penuh kenikmatan proses hidupmu. Itu ceritanya. Cuman iki ana interupsi sithik yo. Iki ki nek ana Quran dikei musik iku nek sing dikafirno awakmu dudu aku. Nek ana metu YouTube wis metu komentar iki, waduh haram hadis qala Rasulullah, wah sekarang kabeh. Halal darahmu gak melok-melok. Nggak aku malah lho iku kan di forumnya Cak Nur gak ero aku bebas kok. Wis karep-karep kate apa gak ono masalah, aku gak melok tanggung jawab. Nah, ya aku bapak kata belani. Tak jane ae. Mbak Isis ya. Oh cuma tenang aja, yang ngeronok gambarku insyaallah. Tenang. Terus kali ngomong ini lah, sing ngarane gak kafir iku sapa lah. Kan kayak terus cik goblok kan lagi lah ya esket bayian aku kafir gitu. Jadi teman-teman sekalian luar biasa juga, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Cuman dengan 1-2 kode dan mereka tidak pernah latihan. Orang yang masih berlatih-latih dan merangkai-rangkaikan diri adalah orang-orang yang belum pernah punya pengalaman untuk menyatukan diri, untuk nyawiji. Tetapi di dalam keindahan yang tinggi, di atas sholat syariah, di atas itu ada yang namanya hubbullah, ya ada yang namanya. Jadi nek tatarane fikih, akhlak, takwa. Di takwa itu jangan dipikir hanya meteng-teng percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah ya gak kepengin kok percaya barang. Kon percaya aku percaya sama Allah, aku gak butuh kon percaya. Raimu iku sing butuh, gitu kan. Gitu loh. Nah, ini tadi tingkatnya sudah di atas Jamjuers ya. Lah ya kadek vertikal iku apa? Iki mesti tondo-tondone wong Madura. Iki dadi situ Bondowoso itu kan ketoke Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura itu gimana orang Madura itu? Ditilang, diminta SIM sing ditokno kartu tanda anggota Banser. Ya apa? Polisinya bingung, Bang. Iki apa iki, Pak? Lho Banser sama gak kenal Banser sampean. Polisi siapa sampean ini? Ya apa? Madura. Nah, kalau bikin takaran, orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Sing dodol sate tetap dodol sate. Ditangkap oleh tentara. Siapa kamu? Tidak boleh keluar malam. Saya jual sate, Pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Siapa kamu itu? Saya Ansor, Pak. Apa itu Ansor? Jadi tentara gak tahu Ansor apa. Lu sampai gak tahu Ansor. Ansor itu setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim, Pak.
Lah anyel saya begini ya betul ya boy. Anak Hansip nek munggah pangkat dadi Ansor ya dadi Kodim. Ya anyel. Dhuwure Satpol PP. Tapi itu logika Madura, jangan salahkan, yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya. Perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai, dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai. Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Kan gitu. Jiwa Tejo ketika melanggengkan ayat-ayat itu, loh, ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa, yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu, ada angin berhembus, itu juga sebuah sapuan musik. Ya toh, ada kendaraan berderu, Anda tetap dengan kesatuan dengan ayat. Kalau dicari mana musik, musik semua itu musik, mana yang tidak musik, semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang dayo teko bebet no kloso asune mati kowe sing dadi asu. Jadi turute itu semua musik. Jadi haram tidak haram itu oke, Anda boleh berpendapat begitu, tapi Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya halal atau haram, karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan, yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal. Kan gitu. Nah, sesama murid jangan dikasih rapot satu sama lain. Kan gitu. Sekarang kan penjaraannya ngerapoti kabeh, kene ngerapoti koncone dhewe, kayak haram kae. Kan abang ngerapoti kowe ngono. Lha sesama murid kok kayak rapot. Sing kayak rapot iku gurune kepala sekolah lha ngono sih. Urusan Gusti Allah niku besan karo Gusti Allah kapan kan? Kok terus ngaram-ngaram aku. Menurut pendapatmu haram tidak masalah, menurut pendapatku tidak, kata lapokan. Ngono, karo ngono jawab aja, tak uruki iki nek diadili temen. Yo, wong jane aku mau juga acting gak apal yo. Iya, kan jadi kan saya kan Jabal itu menguntungkan saya sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli. Suatu hari, loh, Tejo itu tadi kan nggak hafal, dia itu saking cintanya Quran, dan dia tidak berniat untuk diiringi musik, tidak berniat, karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah. Dia tidak, Kiai Kanjeng itu nama aja nggak orang musik, ekspresinya melalui musik, tapi semua mencintai Allah. Terus kebetulan bareng dari ini aku ya, kebetulan bareng. Maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis, antara api dengan panas, antara laut dengan gelombang, kan gitu. Sampaian pikirannya mandek itu apa, kan gitu. Oh tenang, tak boleh aja kan saya. Gitu loh. Wong hidup begitu nikmat, Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong diwis ruwet gak karuan. Mazhab iki akeh, tapi saya cuma mazhab itu ya akeh. Ada mazhab satu, kabeh salah kecoba aku satu. Gini ya. Mazhab kedua, kabeh mlebu neraka kecuali aku. Kan ngono. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga, kabeh haram kecuali aku. Kan gitu loh sekarang yang berlaku. Ngono lho, ya haram-haram menekokkan kono harame, kan gitu. Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Saya tidak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu, dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu. Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal. Apa benar? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Widi. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, megah akhirnya sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik, temukan keindahannya. Kalau disuruh berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. Lah makanya kenapa musik ya lukisan sembarangan. Allah gambar. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajarin atluha sabit wa faruha bisa mak gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan gitu aja. Makanya tapi kenapa enggak boleh
aku merasakan nek mojoku ya aku gak ngerti arti ini, tapi iya, tapi aku dengarnya musik. Iya memang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Enggak, yang bukan musik mana ya? Mulai kapan ngerti Al-Quran? Enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, Al-Mulk ya. Tahu versiku loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Quran. Tidak ada orang. Terus salahku nang ndi? Ngono lho. Sing nyawano raimu sapa? Loh, kalau Jangan sudah siap-siap mau membela, kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Apa dia cepat kalau pembelaan? Enggak. Ya, aku gak salah itu. Saya aku nanti. Aku iki antisipasi kon lak ndek isane ndelok sak langkah, aku ndelok 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda cerita mudoroso dadi anak, engko kon ngomong yang dhuwur panggung. Apa ini? Tapi memang sebenarnya saya pengen menggali soal apa namanya? Pak Sujiwo Tejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. Menarik ini, nyenengke iki. Tapi sebenarnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. Itu cuma informasi sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apik men gitu. Kalau apa namanya? Kalau alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5. Tapi kita punya unit-unit satuan-satuan, jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5 karena kita terbiasa berpikir dengan apa namanya? Unit. Itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit. Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3. Karena 1 kali 3 adalah 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita ini apik banget ya cara berpikir begini, karena kemudian ditemukan dalam dunia sains barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil. Dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe. Apa jagat raya yang bisa dilihat. Bukan besarnya jagat raya yang bisa dilihat, karena dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya berapa banyak banget tahun itu. Jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya. Dengar maksudnya? Jadi cuman cahayanya sampai mana, nah gitu. Terus dilihat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi. Ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia. Nah itu yang membuat saya uteknya jeblok gue. Wah, apik banget ini. Jadi apa jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya tentang itu tadi aja. Apa namanya? Kok ampuh men iki? Apa namanya? Siapa sini? Alam semesta iki loh. Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia. Itu kan harus
dilihat dari perspektif atau view tertentu bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan kan gitu kan. Nah manusia ada di tengah-tengahnya, berarti dia pusat jaring, berarti dia yang paling bisa menggerakkan seluruh sisi jaring kan gitu. Bro, aku merasa terhina. Kenapa sampai nek karo sampean serius, nek karo aku guyon tok? Berarti kan sampean gak ngakoni utekku, Mas. Iki tak delok iki kok ya apa? Coba kan kontrak kan. Udah serius tenan. Nang aku gak nanti takon. Ya, apa yang ini baru saya cari sebenarnya, pintunya baru saya buka. Ini apa namanya? Dunia yang kita lihat ini adalah karena kita pada senternya, sehingga kita punya jarak pandang ke yang paling kecil segitu, jarak pandang yang ke yang paling besar segitu. Jadi dunia yang ada yang kita lihat, yang kita alami adalah khusus dalam tanda petik. Memang kita pahami dari titik kesadaran kita karena kita di tengah. Kalau kita membesar sedikit, maksudnya dari Sang Hyang Sopo atau dari bumi, realitasnya sama sekali berbeda karena dia menjadi tengah dari rentang yang berbeda. Nah itu malu martabatnya Armumet. Itu apa namanya, itu detail yang berbeda lagi. Nah intinya sebenarnya pintu yang baru dibuka. Saya tak menggok ke Pak Sujiwo Tejo lagi. Saya pengen tanya sesuatu. Apa ya? Serius kali ya, aku serius lagi. Serius lagi. Ya berang lagi lagu berang. Aku jalannya nggak serius. Kalau saya itu mengambil yang terindah dari Sujiwo Tejo. Nek ngomong ngono-ngono karo gue indah kan kalah karo nek gue ngono-ngono mau kan gitu. Nah, saya ngambil yang terindah dari Sujiwo Tejo dan hanya di forum Ma'iyah dimungkinkan keindahan itu tercapai tanpa rencana, betul kan? Tercapai tanpa aransemen, tercapai tanpa planning, tanpa blueprint, tanpa timeline yang jeleng tadi. Gitu loh, itu luar biasa. Makanya nanti kapan-kapan wis kayak Kanjeng kuwi karo Tejo wae nang ndi. Yo rasa karo aku. Gitu. Aku tak gambusan ae aku. Oke, dengan apa namanya, dengan pencapaian dan apa yang dibuat oleh Pak Sujiwo Tejo selama ini, dengan apa namanya, dengan terekod Jansukiyah dan segala macam yang dibuat, saya pengen tanya busurnya itu di mana, kan gitu. Yang saya tahu Pak Sujiwo Tejo juga apa namanya, juga ahli apa, mathematician, juga apa namanya, wayang, apa, dalang, budayawan, pemerhati sosial dan banyaklah. Busurnya di mana? Saya pengen tanya karena agak mengerikan nih kalau dari sudut pandang matematika ini soalnya. Gini, tak cerita sedikit. Matematika itu selalu sejajar, apa, selalu dalam tanda petik berkompetisi dengan fisika. Siapa yang maju duluan? Siapa yang lebih dulu ke depan? Pada zamannya Newton, ketika dia mencari apa namanya, 3 hukum Newton tersebut, tidak ada matematika yang menyediakan apa yang akan dia riset, sehingga dia menciptakan matematika yang disebut kalkulus. Jadi di sini fisika di depan, matematikanya mengikuti. Walaupun di apa namanya, negara lain dalam waktu yang bersamaan ada Leibniz juga menemukan kalkulus. Terus pada ketika awal-awal abad 20, matematika di depan. Dia menemukan apa namanya, hitung-hitungan tentang topologi, tentang apa namanya, ngerti ya topologi, ilmu apa ruang, tentang apa pemetaan permukaan dan seterusnya, itu yang tidak ada aplikasinya dalam fisika sama sekali. Wah, itu orang matematika sangat bangga. Nah, kalau modern ini di apa namanya, di kuantum, bukan kuantum, di string teori ini lagi-lagi beriringan, mereka saling mencari, saling membantu matematika dan fisika. Dari cerita-cerita tersebut, orang fisika tuh bangga, senang, merasa tercapai, merasa pencapaiannya paling tinggi kalau dia bisa menjelaskan alam semesta. Sementara orang matematika itu paling bangga kalau dia bisa menemukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Loh, tenang gue.
Udah utak-utak ya ora ana gunane wong fisika ra nganggo. Jadi pikirannya lebih jauh daripada alam semesta, daripada apapun yang ada. Kebanggaan orang matematika adalah ketika dia menemukan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Wah, absurd gue. Lah ini saya kalau mau tanya sama Pak Sujiwat aja ini, kalau apapun yang dibuat selama ini busurnya matematika, berarti pencapaiannya adalah kalau yang dibuat tidak ada gunanya sama sekali. Kan kalau busurnya apa namanya? Hanya matematika. Tapi kan pasti ada angle lain. Orang matematika ini terbiasa cari masalah sendiri, mencoba memecahkan sendiri, dan senang sendiri. Gue ngomong absurd gue. Orang ada masalah, golek masalah. Setelah masalah mumet dhewe ra karuan. Terus mumet dhewean mencari pemecahannya, seneng dhewean liyane ra paham. Orang gitu, orang matematika gitu. Pak Sujoto saja pasti paham betul tentang itu. Nah, dalam pergerakan Pak Sujoto yang melanglang bikin wah macam-macam dan segala macam, kita sangat senang lah, sangat menikmati lah. Itu ramuan antara matematikanya, dalangnya, apa namanya, pengamat sosialnya, itu busurnya gimana atau sebenarnya, raciannya gimana, dan mau bisa gimana sebenarnya. Itu yang saya tanyakan Pak Sujoto. Monggo, serius loh ini. Jadi begini ya anak-anak ya. Sabdan sudah tahu jawabannya karena dia lebih ngerti dari saya. Ini cuma untuk lanjut diskusi bahwa selama ini kita salah melihat matematik itu hitung-hitungan itu salah. Itu berhitung, itu mungkin aljabar apa-apa, tapi matematik esensinya bukan itu. Saya kuliah dulu di matematik juga selain di teknik sipil. Aku kuliah 2 jurusan. Bedanya karo Cak Nun sak jurusan dong kan. Terus ditinggal. Aku rong jurusan tak tinggal kabeh lho. Jadi dari segi ninggal lo kuliah aku lebih hebat dari Cak Nun. Dia meninggalkan pesantren. Aku nggak nyantri, tapi situ Bondo itu seluruh kabupaten pesantren. Jadi matematika sebetulnya bukan itu. Matematika adalah kemampuan melihat pola dari sesuatu yang semula kelihatan tak terpola. Aku tadi nangkep di ilmuku itu karena aku pakai matematikku. Ini bisa tak polakan karena panjang pendeknya begini. Karena aku pernah dimarahi oleh Cak Nun, kamu terlalu Jawa karena Arab itu ada mantiknya, panjang pendeknya. Oh iya, tak perhatikan panjang pendeknya. Begitu panjang pendeknya tak hitung, tadi ini ya kui. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pola. Lihat kemacetan, mungkin Semerawut, tapi orang matematika melihat oh itu tiap jam segini macet, tiap jam 10 nanti ibu-ibu belanja. Ibu-ibu itu kan ngiri orang, anan orang kan nyetir kan, ini loh, iya kan? Oh berarti jam 10. Enggak nek arep kene arep nesu sak durunge kene nesu kalau nesu dhisik. Ngono. Wah asu tenan lho itu. Oh. Kecuali Novia lho. Nah, wis didelok pola. Nah, itu kemampuan sebenarnya, kemampuan pola. Dan enaknya matematik adalah berbahasa tanpa persepsi, nggak tahu bahasa Arabnya apa. Bahasa satu-satunya bahasa yang tanpa persepsi ketika kita bermatematika. Ketika sampai menentukan bahwa lingkaran itu, ketika sampai menentukan bahwa ini disebut parabola, ini disebut kencing sing melengkung, ini disebut pelangi. Orang matematika tanpa pretensi, sama dengan X kuadrat. Enak. Aku pengen seandainya, aku malah yakin, seandainya semua orang bisa matematika, kitab suci akan ditulis dalam bahasa matematika. Karena nggak ada persepsi sudah. Saiki kalau ada burung elang membawa ular, urus macam-macam seperti aku tadi cerita di Bentang. Karena persepsi sudah bahasa, bukan bahasa matematik. Mencengkeram, ada mengiring-iring, terus ada yang dengan dicengkeram, terus ularnya kejet-kejet. Padahal mungkin dalam bahasa yang dingin tanpa perasaan, kui rantai makanan. Jangan-jangan begitu cara kita melihat Tuhan. Ada
persepsi. Aku pengen urusan Tuhan dalam bahasa sehingga tanpa pretensi apa-apa, tanpa baik dan buruk, tanpa bahagia dan, tapi kan susah. Karena kalian ya IQ-nya agak ini kan gitu. Enggak, jadi itu Bang. Jadi saya melihat, saya menemukan banyak pola loh, menemukan banyak pola sekali. Polanya jelas banget, yang paling dekat loh, musikal banget. Amma yatafa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Jadi kan digeret sih kan sejak jreng semua kalla saya'lamun, mau pakai saya'lamun, mau pakai itu enggak biar kelihatan kayak beneran gitu. Kalla saya'lamun, mau pakai itu atau saya'lamun biasa aja lah, biasa aja biar kelihatan punya kepribadian gitu loh. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Lah ini baik ya, polanya ya. Alam naj'alil arda mihada alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata. Aku seneng polane iku nanti tadi musik tunggu naik sebagai ritme pola. Jadi aku mengamati perilaku sosial mereka, aku matematik busurnya itu mungkin jawaban karena masih ada pembicara lain. Tapi kira-kira aku Bang, mungkin kamu bisa lebih merumuskan. Kamu di panggung nyuruh aku Pak itu biasanya Mas atau Om atau nanti itu Pak ya. Jadi kemampuan melihat pola dari sesuatu yang seolah-olah nggak terpola itu yang seharusnya dididikkan oleh guru terhadap murid matematika, saya kira itu. Bang, sebenarnya cara yang paling efektif yang disediakan Allah bagi akal manusia untuk memahami sesuatu, apa itu peristiwa, apa itu struktur alam atau apa itu yang disebut pola ini, pattern kalau bahasa Inggris. Nah pola ini, gue nek urung ngerti pola ini tetap orang ngerti. Jadi pola itu sebenarnya nomor satu. Kalau orang Jawa melihatnya dari rasa, begitu dia ndelok wong, ketemu pola nih, tapi dia perjalanannya pakai rasa untuk menemukan pola. Saya ngomong soal ihdinas siratal mustaqim ya. Ini matematika ya Bang ya. Ternyata temanku Profesor Gunawan itu baru menemukan lingkaran gue aja. Kita masih penuh misteri loh. Lingkaran sing bagi awake dhewe biasa itu. Ternyata dia bisa membuktikan lingkaran itu terdiri dari banyak hal lurus. Tapi kelurusan segitiga, jadi dia gambar lingkaran, terus dia bikin segi kan masih kelihatan banyak. Begitu segi-seginya tak terhingga, kuis dari lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran segi tak terhingga. Artinya jalan bengkok, jalan lurus, jalan mepodo wae, berarti podo karo ngendikane Syekh Among-Rogo. Jangan merasa paling suci karena setiap jalan lurus maupun bengkok ada kubangannya. Itu bagus sebagai penemuan, tetapi sebenarnya siratal mustaqim bukan yang itu. Lagi kepercayaan. Jadi mustaqim itu sama entah depak entah siapa diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Itu jari sopo. Iya, nah hubungannya kalau lurus apa segi yang tidak terhingga menjadi lingkaran itu bukan soal lurus. Itu kata yang sangat dinamis karena mustaqim itu adalah subjek dari orang yang menegakkan. Tidak ada objeknya, pokoknya Anda menegakkan apa itu kebenaran, apa itu konsistensi atau apapun, tapi pokoknya Anda orang yang menegakkan. Jadi as-sirat al-mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan X. Nah diterjemahkan lurus. Iku aku jane ketian ya angger tutuk kuno lurus sih bingung aku. Menegakkan itu juga tidak berarti material tegak begini, enggak.
Anda harus menemukan pola yang disebut tegak itu. Jangan berhenti pada materi bahwa tegak itu ngene, itu orang Madura. Berarti sekarang Islamku jadi gini kesalahan penerjemahan kan? Iya. Makanya aku nggak tertarik kan, soalnya sing penerjemah no debat sing salah. Wis rungokno aku ae lah, wis. Ya, iki malah kan mubeng nang ndi ya. Gitu loh. Jadi tegak itu kita kan tahunya pola yang paling elementer, yang paling sederhana. Tegak itu tiang itu tegak. Loh enggak. Tegak itu ada yang lebih halus lagi. Ono wong turu terus, tapi dia tegak terus. Itu juga bisa. Jadi orang yang menegakkan bukan sesuatu yang tegak loh, Jo. Orang yang menegakkan. Jadi dia dinamis. Anda hari ini mustasib, hari ini Anda sangat menegakkan. Nah, besok pagi belum tentu menegakkan. Makanya ihdinas shiratal mustaqim, engkau harus terus menerus menegakkan. Terus menerus. Ya tapi ojo terus iku netok kok tegakno terus menerus. Ojo salah paham ngene iku. Terus nang ndi kon tegak, nang pasar tegak, mulang tegak, sembahyang subuh ngimami tegak. Kata Cak Nun disuruh menegakkan terus lho kon iku sing ditegakkan dudu iku tegak itu artinya mun saya ya syahwat atau kelamin yang tegak itu bukan dia tegak lurus. Kelamin yang patuh kepada tegaknya nilai Allah, kan begitu? Kadang mengkeret, kadang itu karena dia patuh. Karena kalau dia gini tok, dia patuhnya separuh. Dia harus ada saat-saat di mana off dia. Itu bagian dari ketegaan. Nah, kalau Anda sudah mulai mampu kualitatif, insya Allah, gitu loh. Nah, yang dimaksud aja seperti itu. Nah, penemuan yang tadi itu benar, cuma tidak terkait sama ihdinas shiratal mustaqim gara-gara kesalahan terjemahan itu. Ya, masalah, tapi bagus dan saya gembira malam hari ini Tejo bukan seperti yang saya kenal selama ini. Dia sudah luar biasa nih, sudah luar biasa. Oke, sebelum diterusin sama Sabrang sama Tejo ya, ini Bib Anis sama Chandra ya, monggo direspon atau sesuatu yang baru karena waktu